Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairin bariyatil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebelum ya kita ngaji santai, ya kita sambil baca sholawat. Biar Rasulullah itu juga melihat kita. Jadi rahasia daripada sholawat itu apa sih? Jadi ketika kita majelisan itu biar itisor nyambung sama Rasulullah, nggak putus-putus banget ya. Jadi nanti juga ya majelis ini yang akan mengumpulkan kita bareng sama Rasulullah. Ya majelis santai ini sehingga kita bisa bareng sama Rasulullah. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyarah salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'il masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله ajma'in. Oke. Alhamdulillah iso istiqomah meskipun dadakan. Dadakan luar biasa. Toko-toko. Terus saya. Kewangan ada. Kemarin dirantas, Bos. Bisa tekan nih kesediran terus udah kesain cucuk Siap. langsung aja Oke. wepet pojokkan ngamankan ya. Sedikit bahas cerita tentang ikhlas ya. Kata Gus Baha itu ikhlas itu logika tertinggi ya, karena kita manusia diberi akal, tentu kita ya memakai sebuah logika. Dan logika tertinggi itu adalah ikhlas. Maksudnya apa ya? Berserah diri kepada Allah. Jadi ikhlas itu benar-benar kita itu ketika beramal benar-benar tidak memposisikan sebagai pelaku. Itu cara paling mudah untuk ikhlas. Contohnya Ustaz Masruf alhamdulillah ada kerjaan nyupir ya. Cuman kadang-kadang mungkin timbul sombong, wah nyupir kayak guys, orang sendiri karo kene wakeh namanya. Nah di situ berarti apa? Kita terhalang daripada ikhlas. Karena kita apa? Memposisikan kita sebagai pelaku, sebagai subjek. Padahal kita kabeh iki makhluk iki objek kabeh. Ya. Jadi kita itu wis dilakoni oleh Gusti Allah. Cara paling mudah, ya Allah, alhamdulillah Engkau takdirkan aku menjadi seorang yang bisa menyupiri Pak Yai, yang bisa membantu Pak Yai. Akhirnya karena ini Engkau berikan aku barokah. Jadi makomnya itu makom syahid. Kita itu menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan Allah itu lagi melakukan pekerjaannya, yaitu menata alam, seluruh alam ini, yaitu pekerjaan Allah gitu. Jadi kita bukan memposisikan sebagai makom pelaku, tapi makom
objek. Ya, makom objek, makom yang menyaksikan. Jadi Bapak pun bilang seperti itu. Saya itu bukan fa'il. Saya itu bukan pelaku yang selama ini membuat pondok ini besar, ya bukan saya. Ya Allah. Saya di sini itu cuma menyaksikan Allah menciptakan ciptaannya, ataupun menata ciptaannya, ataupun mengatur ciptaannya. Jadi di sini kita aman. Maksudnya nggak benar-benar menisbahkan sebuah kemampuan pada diri kita. Masalah ini menisbahkan kemampuan pada kita. Aku iso ngaji, aku iso memberikan nasihat, aku akhirnya lupa pangeran. Nek semakin aku itu semakin rendah derajat gini. Jadi semakin kita membawa aku itu semakin kita rendah derajat. Maka dari itu ketika kita benar-benar menghamba kepada Allah dengan tidak menganggap diri kita itu ada, bahkan itu benar-benar makom tertinggi seorang hamba. Anggaplah kita itu tidak ada apa-apanya di dunia. Kita itu ya berjalan dilakukan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kebaikan itu bersyukurnya luar biasa. Alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah. Ya Allah takdirkan ini, alhamdulillah. Ya. Dan mazhab yang sering bersyukur itu mazhabnya Imam Syadzili. Dan Bapak juga ikut Imam Syadzili. Karena dalam berproses untuk keagamaan ataupun meningkatkan rohani itu bisa makom syukur, bisa juga makom sabar, ataupun makom bekerja keras. Nah kita lagi makom santuy, ya, makom yang mana kita sudah banyak nikmat. Di situ kita tinggal bersyukur. Bahkan baru kemarin malam itu Kaji Nurul bilang ketika beliau tanya ke Bapak, makom sabar kali makom syukur itu syukur pundi? Katanya Bapak makom syukur. Kenapa Bapak kok makom syukur? Karena ketika syukur kita benar-benar loss, merelakan semuanya pada Allah. Sebenarnya punya Allah semua lah. Aku nggak mau kerja sama sekali. Ridho dengan Allah. Cuma nek makom sabar jadi ngempet. Jadi setengah-setengah. Jadi setengah-setengah. Jadi kita itu alhamdulillah ditakdirkan makom syukur. Masih kita mendapatkan nikmat yang banyak gitu. Tinggal kita sering-sering bersyukur kepada Allah. Nah, singkat berarti itu ketika kita gak bersyukur ya. Gitu. Kemudian dalam masalah ikhlas juga al-a'malu itu suarun qaimatun. Warwahuha itu al-ikhlas. Sirul ikhlasi fiha. Jadi amal itu seperti bangunan. Ya, bangunan zahir. Cuman roh daripada bangunan tersebut itu ikhlas di dalam. Jadi percuma kita membangun sebuah bangunan, cuman bangunannya nggak ditinggali, nggak ada ruhnya. Ya akhirnya jadi bangunan suruh. Ya seperti itulah. Jadi kita bersolat tiap 5 waktu sehari, kemudian poso dan lain-lain. Cuma kita nggak ikhlas. Akhirnya piye? Jos terbengkalai bangunannya. Maksudnya Allah menganggap bisnya pas hari ngamal kayak gak terima ngono. Istilahnya ya pegel lah. Ya, kita bayangkan aja lah. Kita digaji kita kerja sebulan cuma nggak digaji jujur. Nangis gak sih? Itu masalah dunia loh masalahnya. Ya. Iki masalah akhirat iki luwe-luwe sedih. Luwe ajar lah hasilnya. Cuman kita kurang membayangkan akhirat sehingga kita itu ya biasa aja. Gitu. Jadi justru poin daripada sebuah ngamal itu ikhlas tak jero. Nek kan ikhlas ngelompong kosong. Ada yang bilang itu anaknya Habib Umar, pasti beliau juga menukil itu al-a'mal itu askulluha asfar. Jadi semua pekerjaan KB itu kosong, nilai ini 0. Sing buat nilai ini tinggi, ratingnya tinggi itu apa? Ikhlas. Jadi kita ngamal sholat 0, gak oleh apa-apa. Kita dapetnya apa? Ketika kita ikhlas. Jadi jangan bangga ketika kita ngamal kalau kita belum ikhlas gitu. Ya. Cara ikhlas gimana? Ya tadi kita sudah tidak menganggap diri kita itu pelaku, subjek. Kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Allah jenengan sing nglakoni alhamdulillah ya Allah. Itu berarti tanda ikhlas. Ataupun kita lupa terhadap apa yang kita kerjakan. Seumpama di Memet wingi sedekah 1 miliar.
Cuman Amin, amin. menene selalu iku berarti tanda ikhlas. Nek menene cek ngiling-ngiling aku ya kata mikir lumayan akeh lah bisa notis iku berarti tanda gak ikhlas ya. Kesek terus minggu. Cuman aja dipikir waduh ya Allah aku ikhlas apa ora ya ojo ngono malah iku kok setan musuh-musuhnya karena setan kan apa membuat hati kita itu ragu apakah kita ikhlas atau enggak, membuat kita ragu ibadah terhadap Allah, akhirnya nggak fokus terhadap ibadah. Kalau mau ikhlas ya tadi santai aja, sholat alhamdulillah kita kan sholat, alhamdulillah kita kan puasa, alhamdulillah kan santai lah. Jadi nggak usah dipikirkan teman-teman ikhlas atau enggak, itu ya sebenarnya kan amal gitu. Ya jadi semoga lah kita diberi sebuah keikhlasan dan semoga kita diberi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.